langsung aja ke narasumber pertama. Jadi narasumber pertama ini Pak Widodo Pranowo. Saya mengenal Pak Widodo ini sudah lama sekali. Jadi Pak Widodo ini dulu S1-nya di Undip Semarang, S2 di ITB, dan beliau S3-nya di Jerman, di Universität Bremen. Beliau pengalaman di bidang kelautan sangat banyak sekali, dari mulai berkarir di KKP, di STTAL, dengan Bu Sidrosal juga banyak. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan istilahnya paparan dari Pak Dodo kali ini. Jadi beliau akan menyampaikan materi terkait dengan tantangan pengelolaan teknologi informasi geospasial sektor kelautan Indonesia saat ini dan mendatang. Monggo Pak Widodo, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Guru. Ini saya sharing dari tempat saya ya, langsung ya? Boleh ya? Bisa. Oke, siap. Siap. Iya. Oke. Ya. Oke, ya. Nih mohon izin, ini materinya karena judulnya terlalu panjang, saya tidak biasa panjang-panjang gitu. Jadi kita persingkat judulnya jadi perlukah kita geospasial 3 dimensi. Jadi mungkin akan lebih menarik gitu judulnya. Ini kebetulan kami juga sudah diskusi dengan Pak Harjo Susmoro begitu. Jadi kalau diperbolehkan bagi yang belum tahu, publik mungkin ada yang belum tahu terkait dengan struktur Dewan Hidrografi Indonesia, bahwa ketua dari Dewan Hidrografi Indonesia adalah Laksda TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro, kemudian Pak Sekjennya, Sekretaris Jenderalnya ada Laksma TNI Dr. Insinyur Dr. Insinyur Tismadi, kemudian Wasekjennya adalah Profesor Dr. Renat Purbandono dari ITB, gitu. Baru kemudian di Sekretariat Umum ada saya dan kolonel kami. Tentunya di DHI ini cukup banyak bidang-bidangnya, mulai dari bidang kode etik standarisasi, bidang kerjasama hukum, bidang teknologi informasi dan instrumentasi, bidang data, dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak, terutama ada anggota asosiasi gitu ya, anggota korporat, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak yang menjadi anggota dari organisasi Dewan Hidrografi Indonesia ini ya. Mas Guru, Pak Heru Mulyo Widodo juga rajin ini kalau ada meeting gitu ya. Nah, kemudian tadi sempat diskusi dengan Pak Harjo Susmoro, jadi beliau sebagai Ketua Dewan Hidrografi Indonesia berpesan bahwa kita agar selalu membumikan moto terkait hidrografi bukan hanya sekedar peta laut, dan hidrografi adalah kunci gerbang ekonomi dan ujung tombak pertahanan maritim suatu negara. Jadi ini merupakan amanat juga yang harus kita laksanakan gitu ya. Selanjutnya saya akan menampilkan tentang kebutuhan geospasial untuk pembangunan maritim. Di sini saya gambarkan dalam bentuk mind map supaya lebih mudah dicerna, karena kalau bentuknya jadi tabel itu nanti jadi kayak bahan kuliah gitu ya. Nah, jadi di sini saya bagi menjadi beberapa, mungkin ada yang kurang pas, tetapi paling tidak aspek-aspek yang memang kita butuhkan adalah bahwa informasi, data dan informasi geospasial ini
itu kita butuhkan ketika misalnya kita membangun peta tematik pengelolaan ruang laut dan pesisir. Kemudian kalau di KKP dan di pemerintah daerah itu ada misalnya peta izin lokasi perairan. Kemudian ada juga tentang peta navigasi laut dan kepelabuhanan dari teman-teman perhubungan laut gitu ya. Kemudian dari teman-teman KLHK itu ada misalnya terkait dengan AMDAL. Jadi ada peta studi AMDAL, peta pemantauan lingkungan, peta perakiraan dampak penting hipotetik dan lain sebagainya. Nah, dari sini pun kalau mau di breakdown lagi, kalau kita lihat lebih detail lagi, misalnya peta tematik pengelolaan ruang laut dan pesisir itu masih ada lagi, misalnya ada yang namanya RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, ada RZKSN, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, ada Rencana Zonasi Antar Wilayah, ada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ada lagi Kadaster Laut gitu ya. Belum lagi ada misalnya wilayah pengelolaan perikanan dan subtematik lain. Subtematik lain ini juga masih ada lagi nih, misalnya tentang reklamasi, budidaya laut, penambangan pasir, dumping, ya, peta dumping, gas mau naruh dumpingnya di mana, tiling laut dalam, ada yang juga ingin buang tiling, ada limbah B3, kalau PLTU mau buang gitu, air bahangnya, dan tentang konservasi laut gitu. Terus kalau kita breakdown lagi wilayah pengelolaan perikanan itu juga masih ada sub WPP katakanlah. Misalnya KKP membuat SKPT. Kemudian ada lagi wilayah kerja operasi pelabuhan perikanan. Belum lagi sekarang yang sedang dibahas banyak lagi viral itu adalah masalah lobster. Kemudian masalah perikanan. Perikanan ini juga menjadi menjadi kompleks dan menarik karena ikan itu ternyata hidupnya tidak hanya di permukaan tapi ada yang di kolom air, ada yang di dasar laut dan lain sebagainya. Belum terkait masalah peta izin lokasi. Ini misalnya bangunan laut perlu izin, tapi kan harus juga digambarkan. Kemudian penggelaran kabel laut juga perlu izin, tapi juga harus digambarkan nih supaya tidak tumpang tindih. Terus kemudian pemasangan pipa bawah laut. Jadi ternyata banyak sekali gitu ya, dan semuanya itu ada interaksinya. Katakanlah ketika menyusun suatu peta perakiraan dampak penting atau tidak penting hipotetik dalam studi AMDAL, pasti harus melakukan perbandingan dan studi overlaying dari peta-peta yang ada sehingga bisa menampilkan apakah misalnya suatu proyek pembangunan itu akan mempunyai dampak terhadap lingkungan, terhadap sosial dan terhadap kepentingan yang lain atau proyek nasional yang lain gitu. Sehingga ini saling mau nggak mau saling berinteraksi ini. Panah-panah ini adalah tanda berinteraksi. Jadi kayaknya seperti ruwet gitu kan. Belum lagi misalnya terkait dengan di sini misalnya kalau ada peta-peta yang tematik khusus tentang peta perang, peta kapal selam, peta pendaratan amfibi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dari semua ini kemudian apakah kita hanya cukup mengandalkan peta dalam bentuk 2 dimensi saja secara horizontal gitu ya, lintang bujur, kemudian semuanya ditaruh di situ gitu. Padahal kalau kita tahu laut itu dari permukaan hingga ke bawah itu sangat bervariasi, gitu kan? Nah, kembali saya tekankan di sini bahwa laut itu adalah sangat dinamis, saking dinamisnya, gitu ya. Makanya satuan dari arus itu adalah meter per detik. Jadi meter per detik. Jadi berarti dalam hitungan detik itu sudah bisa berubah, gitu kan? Jadi sehingga kalau misalnya sudah berkecimpung dengan dunia laut dengan peta, seharusnya peta itu juga hidup, artinya dia
tidak bisa dikeluarkan cuma sekali doang habis itu selesai, enggak, karena ya itu tadi sangat dinamis sehingga diperlukan pengukuran berkala gitu. Kalau misalnya kayak meja kan, kalau meja diukur sekali ya selama meja itu nggak patah ya ukurannya segitu doang kan gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya di laut gitu pasti perubahannya beda. Misalnya secara jam saja, mungkin siang sama nanti sore gitu ya. Karena perubahan pasang surut yang berbeda, maka kemungkinannya suhunya bisa berbeda, kondisi kecepatan arusnya juga berbeda. Nah, sehingga parameter-parameter oceanografi di sini ini sangat bervariasi terhadap ruang dan terhadap waktu. Ruang itu adalah baik secara spasial maupun secara vertikal ke bawah. Sehingga ketika kemudian diaplikasikan ke dalam tematik-tematik yang membutuhkan data-data tentang dinamika laut tadi, tentunya juga akan sangat variabel. Gitu. Walaupun demikian, tentunya ada beberapa pola-pola tertentu yang bisa dipelajari, misalnya adanya pola, misalnya pola berdasarkan pasang surut, polanya biasanya seperti apa, atau pola berdasarkan bulanan, atau berdasarkan musiman, karena ada musim barat, musim timur, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai suatu pendekatan. Nah, contohnya misalnya, karena misalnya Laut Indonesia ini adalah, dia sangat dinamis, maka kita juga bisa melakukan suatu pendekatan, misalnya dengan melakukan perata-rataan secara klimatologis, misalnya menggunakan data selama lebih dari 50 tahun, kemudian dirata-ratakan secara statistik, gitu ya, terkait dengan karakteristik di setiap wilayah. Misalnya di sini dibagi menjadi 11 wilayah fusi oceanografi karena berdasarkan dari penamaan laut berdasarkan IHO. Akan tetapi karena kalau mau sesuai dengan peta IHO itu agak susah, maka dibikin kotak-kotak saja, sehingga ketika dibikin kotak otomatis ada area lain yang sama. Akan tetapi itu tidak masalah karena ini hanya untuk alat bantu untuk menampilkan pola-pola tadi untuk dijadikan pendekatan untuk melihat karakteristik umum yang ada di setiap wilayah gitu. Kemudian ini contoh saja bahwa informasi yang kemudian dijadikan di web database agar supaya mudah diakses oleh para pengguna, karena misalnya ini adalah eranya adalah 4.0 gitu ya, Internet of Things, akan lebih mudah semuanya ditransfer ke HP, maka dibikinlah aplikasi di Android gitu. Nah, kemudian saya akan kembali lagi masuk ke sisi topografi dan batimetri Indonesia yang sangat kompleks. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau ini kan tampilannya sebetulnya masih 2 dimensi gitu, tetapi dengan adanya permainan degradasi warna, kemudian kita bisa melihat ini mirip kayak 3 dimensi. Padahal sebetulnya ini adalah bukan 3 dimensi, akan tetapi realnya seharusnya kita akan lebih mudah kalau bisa membayangkan kondisi 3 dimensinya. Kalau yang saat ini kita hanya bisa melihat bahwa warna-warna ini adalah menggambarkan menggambarkan dari perbedaan kedalaman. Gitu. Tapi kita tidak bisa membayangkan bagaimana profil kedalaman yang sesungguhnya. Yang paling bisa dilakukan adalah kita akan melakukan perpotongan, baik bisa melintang atau membujur dalam rangka untuk melihat profilnya. Tetapi tidak bisa dilakukan full 3 dimensi untuk saat ini gitu. Tapi ini harus kita pikirkan bersama. Misalnya kalau ini contoh saja, sebetulnya ini adalah salah satu materi saya tadi pagi juga, tetapi ini salah satu menarik
mengapa kita memerlukan bahwa kita harus kalau bisa menampilkan peta secara 3 dimensi. Karena kalau misalnya kita lihat contohnya adalah Selat Makassar. Selat Makassar itu ada yang dangkal, slope-nya lebih landai, tetapi di bagian yang di sini itu lebih dalam. Ada yang posisinya itu dia bahkan sangat sempit. Dari sini dia akan menghasilkan suatu volume air yang bisa sangat kencang kalau lewat di sini. Nah, dari sini juga bisa dilihat dari profil batimetri sebetulnya di sini. Ini juga sebetulnya ada seperti dampak dari aliran debit volume air yang sangat besar itu. Kalau misalnya ini seperti mungkin ya jutaan tahun yang lalu di sini mungkin dia sedimennya lebih lemah, maka dia akan tergerus oleh air yang sangat besar itu. Jadi dia lepas gitu. Lepas tergerus oleh air. Bayangkan saja bahwa volume air yang lewat di sini itu jumlahnya adalah 11,6 atau 11,7 Sverdrup. 1 Sverdrup adalah 1 juta meter kubik per detik. Jadi ada 11,6 sampai 11,7 juta meter kubik air laut per detik lewat di channel ini. Nah, kebayang bahwa ketika melewati sisi-sisi ini pun, kalau misalnya di sini sedimennya ada lebih muda, kemungkinan dia juga akan tergerus, gitu kan? Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kemudian, mengapa kita juga memerlukan peta 3 dimensi? Karena misal nih, ini Teluk Palu nih ya. Teluk Palu ini ketika terakhir itu 2018 ya. Itu kan dia karena ada pergeseran modelnya strike slip, dia jadi tsunami. Padahal sebelum tahun itu dia para peneliti di dunia itu nggak mikir kalau strike slip ini bisa jadi tsunami. Nah, padahal rencananya di sini dari teman-teman di TNI AL katakanlah tadinya mau bikin untuk pangkalan kapal selam katakanlah. Nah, gara-gara di sini ada tsunami kan jadi nggak jadi. Ternyata kan bahaya juga gitu kan. Nah, itu jadi hal yang menarik gitu. Terus Delta Mahakam nih. Delta Mahakam di sini lebih kompleks pemanfaatannya karena di sini juga selain digunakan banyak juga sumur-sumur bor minyak, tetapi di sana kan juga ada kayak spesies yang enak dimakan yang menjadi favorit gitu ya. Nah, kemudian apakah kira-kira ada konflik pemanfaatan ruang antara misalnya sumur-sumur migas dengan nelayan atau pembudidaya atau penangkap kepiting dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dengan dilakukan suatu pemetaan. Kemudian Teluk Balikpapan. Contoh kasus Teluk Balikpapan aja, walaupun katakanlah sudah dibikin peta laut, peta lautnya itu sudah sering dilakukan pengukuran gitu ya, diupdate gitu ya, tetapi tahun 2018 masih saja terjadi kecelakaan, ada jangkar yang bisa ngangkat dari pipa Pertamina gitu kan. Nah, itu kan menjadi hal yang menarik gitu. Apakah kemudian di situ memang terjadi perubahan muka airnya yang turun gitu kan atau apa gitu kan? Atau memang kesalahan dari nakoda. Nah, itu akan menjadi kompleks gitu pembahasannya gitu. Kalau kita tidak mempunyai data yang time series. Kemudian tadi Kanalabani sama Kota Makassar. Nah, Kota Makassar contohnya. Di sini juga sekarang ini juga ada beberapa reklamasi yang dilakukan gitu ya. Itu juga membutuhkan updating peta gitu. Kalau misalnya di sini merupakan daerah lintas pelayaran, tentunya juga peta-peta harus diupdate setiap saat sehingga memberikan gambaran supaya tidak kapal-kapal itu istilahnya bahasa Indonesianya itu nyanggrok ya.
terkandas gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat katakanlah ini contoh saja di Selat Makassar katakanlah. Ini yang menarik dari suatu pemanfaatan ruang bahwa ketika di bagian dalam di sini adalah dia memang dilalui oleh kapal-kapal yang lintas dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya dari Samudra Hindia ke Pasifik gitu ya. Ini kebanyakan kapal kargo yang lewat, kemudian di sini ada kapal tanker. Kemudian apakah kemudian sisa ruangnya tidak boleh dimanfaatkan? Tentunya sisa ruangnya juga masih boleh dimanfaatkan dan umumnya pasti dimanfaatkan gitu kan. Cuman apakah kemudian semuanya sudah tergambar di sebuah peta atau tidak? Atau petanya hanya digambarkan sesuai dengan yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Nah, akan menjadi hal yang menarik ketika katakanlah ini kita lihat di sini ya, di sebelah sini, ini kan kelihatan laut dalam ini, banyak sekali kapal-kapal kargo lewat, gitu. Kemudian di sini kita lihat tidak ada aktivitas kapal nelayan di sini, nggak kelihatan warnanya di sini yang coklat. Nah, begitu kemudian kita lihat katakanlah berdasarkan dari Global Fishing Watch, kita bisa melihat aktivitas kapal-kapal itu yang warnanya putih itu setiap saat selalu ada. Dan yang menarik di sini memang dia tidak berada di laut yang dalam. Jadi hanya yang di sebelah sisi daya dari Selat Makassar ini. Sampai ke Laut Jawa di sini banyak. Terus yang di sini di Alki 1 ini juga sangat banyak. Di Alki 1 itu memang kebetulan dia sudah apa ya, paling sibuk lah. Paling sibuk gitu kan. Nah, dari sini misalnya kita bisa melihat bahwa walaupun kapal nelayan ini banyak di sini, apakah kemudian mereka semuanya akan menangkap ikan hanya di permukaan saja, atau di kolom air saja, atau di demersal saja, gitu. Ini kalau misalnya ditumpang tindihkan atau di overlay dengan misalnya jalur pipa, jalur kabel, wah pasti akan tambah lebih semerawut lagi, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung ke permukaan laut, kayaknya lautnya tenang, bersih gitu. Tetapi ternyata kalau dilihat di peta, ternyata ruwet gitu. Nah, kemudian yang saya ingin lihat, tadi kita lihat bahwa di gambar yang di laut dalam, itu tidak ada tentang kapal nelayan. Tetapi secara fakta ternyata ada beberapa rumpon di sini. Rumpon yang persis di laut dalam. Nah, di sini itu kalau misalnya tidak diatur, ya, maka dia akan mungkin saja mengganggu dari lalu lintas kapal. Nah, kepentingan dari peta 3 dimensi adalah dalam rangka misalnya mengatur hal-hal ini karena semua kepentingan harus bisa diregulasi. Pemerintah itu sifatnya adalah regulator. Jadi tidak boleh pro atau kontra terhadap salah satu pihak saja, tetapi dia sifatnya adalah meregulasi supaya semua kepentingan itu bisa dijalankan dengan baik tanpa merugikan secara sosial, merugikan secara lingkungan, dan merugikan secara ekonomi. Nah, dari sini kita sangat membutuhkan bahwa kalau Selat Makassar contoh seperti ini ya harusnya ada peta 3 dimensinya. Gitu. Kemudian ini adalah tentang migrasi ikan, ya, bahwa begitu yang namanya peta 3 dimensi ternyata tidak hanya dibutuhkan di laut dalam saja, tetapi di laut dangkal juga. Di Laut Jawa itu juga sudah banyak sekali aktivitas. Katakanlah kalau di sini kelihatannya seperti gambar biasa kosong karena memang fokusnya perikanan. Tetapi kalau kita coba lihat pakai Google Earth di sepanjang Pantura Jawa ini sudah banyak sekali berbagai macam hal. Mulai dari sumur migas, reklamasi, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menarik dan memang perlu dilakukan
penggambaran secara 3 dimensi. Ini nggak akan saya lihat. Nah, ini saja. Jadi kembali lagi, kalau misalnya kita lihat secara umum, maka Indonesia Timur jelas dia lebih dalam, Indonesia Barat dia lebih dangkal. Akan tetapi hingga saat ini pemanfaatan ruang itu di Indonesia Barat itu sudah lebih sibuk daripada di Indonesia Timur. Nah, update dari kondisi yang ada di Laut Jawa dan sekitarnya itu kalau tidak dilakukan secara rutin, kemudian datanya juga tidak disimpan dengan baik, maka kita tidak akan bisa menghasilkan peta-peta konflik yang informatif gitu. Sehingga kalau tidak bisa dilakukan secara baik dan kontinu, maka takutnya ada terjadi kekurang pasan di dalam melakukan analisis untuk penarikan sebuah regulasi. Nah, ini contoh misalnya di selatan Jawa. Kalau kita lihat di selatan Jawa, ini Bali, ini kemudian ada Selat Lombok. Selat Lombok ini sangat menarik karena apa? Di sini ini kelihatan dari satelit radar nih, dari Mas Dwi Susanto dari Maryland, USA. Ini dia memperlihatkan adanya paket-paket gelombang. Jadi gelombang internal wave atau gelombang laut dalam itu secara kelihatan jejaknya bisa dilihat. Jadi dia itu gelombang panjang menjalar dari selatan Jawa, kemudian di sini di Lombok ini dia ada sil atau kayak gundukan begitu. Jadi dia agak dangkal, kemudian energinya itu dia kemudian berpindah ke atas. Yang tadinya di bawah, energinya berpindah ke atas, terus kemudian ditransferkan terus menjadi paket-paket gelombang. Ini ketika pas kami naik kapal Barunajaya, itu pakai multi beam, itu pas melintas di sini, itu kelihatan itu. Gitu. Nah, ini gelombangnya terlihat dalam bentuk skalar, 3 dimensi dan skalar. Nah, ini kemudian kalau misalnya kemudian kita lihat secara arah, ternyata arus itu berbeda dari kedalaman 100, 250, 350, dan 450, itu ternyata berbeda. Di kedalaman 100 saja katakanlah ini arahnya kebanyakan menuju ke selatan. Menuju ke Samudra Hindia. Begitu di 250 ada sedikit nih yang menuju ke utara. Nih. Kemudian ketika di arus di 350, di kedalaman 350, yang ke selatan lebih sedikit, justru yang lebih banyak ke utara. Gitu. Kemudian yang di kedalaman 450, nah ini agak banyak nih yang menuju ke selatan, tetapi yang ke utara juga lebih banyak. Nah, kalau katakanlah kita di sini ya berdasarkan arus ini saja yang dia dalam beberapa kedalaman sudah berbeda, maka sebetulnya kita juga bisa berpikir secara 3 dimensi ke bawah. Kalau misalnya ini mau dipasang, misalnya nih ya, mau dipasang katakanlah pembangkit listrik, gitu. Nah, terus teknologinya nanti gimana? Apakah kemudian dia fleksibel mutarnya gitu ya, supaya tidak putus gara-gara perubahan arus dan lain sebagainya. Nah, peta-peta 3 dimensi itu sangat penting, cuman memang menjadi hal yang tidak mudah juga memikirkan bagaimana dalam membuat peta ini. Khususnya untuk misalnya katakanlah di sini untuk pertahanan keamanan misalnya. Kalau misalnya kapal selam mau lewat, itu berarti kan juga harus memperhitungkan kecepatan arusnya di sini, di bawah tuh arahnya kemana gitu, supaya tidak kemudian istilahnya melawan arus katakanlah. Itu contoh ya. Nah, hal yang menarik adalah kembali ke Selat Makassar gitu ya. Tanpa kita ketahui gitu ya, katakanlah ini ada
robotic autonomous profiling float atau Argo float yang dia terbawa di dalam volume air yang sangat besar, yang tadi 11 juta lebih ya, 11 juta lebih meter kubik per detik, itu membawa robot ini gitu ya, terbawa drifting di dalam air gitu kan. Nah, ini bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Nah, walaupun misalnya dia di set sampai 1.400 meter, bisa driftingnya, tetapi begitu sampai di sini ini kan kedalamannya sudah kurang dari 500 meter. Nah, ini kemudian apakah nasibnya dia jadi nyanggrok atau enggak, kita nggak tahu, atau baterainya mati, kita nggak tahu. Tetapi ini menjadi suatu hal yang menarik, bahwa ini menjadi penting ketika Selat Makassar dibikin menjadi peta 3 dimensi gitu. Karena ternyata aktivitas di bawah yang tidak kelihatan, tapi realnya ternyata ada sesuatu juga yang lewat-lewat di bawah sini gitu, yang mungkin kita tidak tahu. Kita tahunya setelah datanya diupload, gitu kan. Argo float sendiri dia begitu dilepaskan di laut, begitu dia stay di permukaan selama 1 hari, selama 6 jam minimal ya, dia akan konfirmasi posisi dengan satelit, baru kemudian dia diving, drifting 10 hari, kemudian dia naik pelan sambil mengukur suhu salintas kedalaman. Begitu sampai di permukaan, dia akan mengirimkan data selama 2 jam, baru data dikirimkan ke stasiun bumi. Nah, ini menjadi hal yang ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya, kita sekarang jadi punya data nih, data di kolom air di laut dalam atau di selat yang dalam di sini, gitu. Tetapi mungkin ada kekurangannya karena ternyata ada juga sesuatu yang lewat di sini yang kita nggak bisa mendeteksi, gitu kan ya. Gitu. Nah, ini contoh saja bahwa begitu kita ingin melakukan pemetaan secara 3 dimensi gitu ya, yang harus kita pikirkan adalah masalah kemudian bagaimanakah kemandirian teknologinya, bagaimanakah kemudian kita bisa mandiri dalam hal alat, dalam hal software dan lain sebagainya. Jadi kita perlu pikirkan juga, karena kalau misalnya kita bergantung terus kepada license luar negeri terus, maka uang kita juga akan banyak terkirim ke luar juga gitu. Sehingga kolaborasi antara perusahaan dan perguruan tinggi dan lembaga riset mungkin harus bisa ditingkatkan dalam rangka supaya mendapatkan keuntungan yang secara merata dan bersama, sehingga ke depan kalau memang kita jadi bikin semua peta dalam 3 dimensi itu bisa lebih bisa cepat dan efisien gitu. Nah, terakhir bahwa kembali ke mind map yang ini, kalau misalnya apakah semuanya harus perlu 3 dimensi dari seluruh kebutuhan? Kayaknya sih enggak, karena resolusi itu sangat penting. Jadi mungkin saja yang perlu dipikirkan adalah yang 3 dimensi adalah yang lebih ke subtematik saja, yang areanya lebih kecil tapi memerlukan lebih detail secara spasial. Kalau dalam peta mungkin 1:25.000 sampai 1:5.000 kayaknya ya. Mohon nanti saya dikoreksi Mas Guru nanti yang ahli geomatika ini. Nah, jadi nggak mungkin semua se-Indonesia Raya itu dibikin langsung 3 dimensi semua gitu kan. Ya mungkin bisa, tapi ya kayaknya waktu, tenaga dan biaya itu sangat sulit, sehingga mungkin bisa dimulai pilot project di beberapa lokasi saja yang membutuhkan 3 dimensi gitu. Misalnya kalau misalnya ada budidaya misalnya suatu kompleks budidaya laut
di tengah laut pakai keramba gitu kan ya, dia kan membutuhkan spesifikasi tertentu, kedalaman tertentu, luasan tertentu gitu kan. Apakah kemudian ketika dipasang di situ, apakah dia melewati jalur pipa atau ada kabel di bawah laut dan lain sebagainya misalnya gitu. Jadi mungkin secara tematik, subtematik maksudnya akan lebih memerlukan yang 3 dimensi. Cuman kembali yang saya juga belum bisa membayangkan kira-kira model kalau peta 3 dimensi itu kayak apa gitu kan ya. Itu yang menjadi tantangan ke depan gitu. Dari saya mungkin itu dulu, Mas Danar. Terima kasih atas kesempatannya juga dari Pak Heru Mulya Widodo dan rekan-rekan lain di sini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan DHI. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Danar. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dodo. Presentasi yang sangat menarik terkait dengan perlunya kita peta 3 dimensi di laut itu perlu apa enggak sih ke depannya itu. Jadi karena memang banyak faktor-faktor yang bisa kita informasikan ke pengguna terkait dengan peta 3 dimensi ini. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Dodo tadi, bahwa tidak semuanya diperlukan peta 3 dimensi. Ada beberapa subtematik dari sebuah peta yang mungkin perlu disajikan secara 3 dimensi. Nanti akan kita bahas melalui tanya jawab, insya Allah. Kalau belum ada, nggih. Kalau belum ada, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan secara tertulis. Jadi mungkin saya ambil beberapa, jadi karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin dari Pak Suraji untuk Pak Widodo S. Pranowo terkait dengan bagaimana prospek pemodelan dan pemetaan 3 dimensi dapat diterapkan untuk penataan ruang laut yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, dan bagaimana konsekuensi implementasi pengaturannya. Monggo, silakan Pak Widodo, mungkin bisa sharing pengalamannya ketika menggunakan atau aplikasi dari peta 3 dimensi ini di laut. Silakan Pak Widodo. Ya, terima kasih Mas Guru. Pertanyaannya, wah ini berat juga nih dari Pak Suraji terkait prospek model 3 dimensi untuk digunakan di regulasi ya. Jadi kalau menurut saya ini sangat bagus ya prospek kedepannya gitu. Karena kita tentunya kalau sudah bisa katakanlah memodelkan sesuatu dengan 3 dimensi, hasilnya itu bisa kita gunakan untuk bisa lebih menganalisis kira-kira kita bisa mengatur ruang mungkin bisa lebih baik gitu daripada hanya sekedar 2 dimensi. Katakanlah misalnya ada suatu rencana membuang tiling katakanlah. Nah, secara membuang tiling itu dia posisinya misalnya tilingnya posisinya dia mulutnya dibuang di mana? Di kedalaman misalnya 100 meter kah, 200 meter kah gitu kan. Kemudian apakah kemudian dia akan menggelontor nyusur ke slope di bawah dasar laut gitu, atau sempat ada yang kemudian beberapa tiling yang teraduk oleh arus gitu kan. Padahal misalnya bisa saja ada perbedaan arus di permukaan, di kolom maupun di dasar. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa katakanlah ternyata secara 3 dimensi arusnya berbeda, kemudian ada potensi bahwa tilingnya dia kadang-kadang dia mengaduk gitu ya, di dasar dia kembali ke kolom air. Nah, apakah itu kemudian bisa berdampak kepada kekeruhan
misalnya pada musim tertentu kemudian mengganggu ikan pergi dan lain sebagainya. Nah, itu kan akan menjadi menarik dan akan lebih bisa digunakan dalam rangka misalnya ketika melakukan pembuatan rencana zonasi itu menjadi diperhatikan gitu. Apakah misalnya di situ memang dibikin menjadi deliniasi, menjadi zona tersendiri gitu ya. Tapi tidak hanya dikotakin di daerah permukaannya saja, tetapi langsung ditarik sampai ke bawah gitu, dan ke kolom air sampai ke dasar laut misalnya. Jadi itu contoh aplikasi dari simulasi model simulasi hidrodinamika misalnya dikopling dengan ekologi misalnya. Jadi tidak hanya sekedar melihat model arusnya saja, tetapi bisa juga dikombinasikan dengan kalau misalnya ada sedimen dimasukkan di situ, kemudian apakah si sedimen tadi hanya ditransportasikan oleh adveksi dan difusi oleh arus saja, atau kemudian si sedimen ini mempunyai zat kimiawi yang harus juga dihitung perubahannya berubah menjadi unsur-unsur yang lain gitu. Memang sepertinya kompleks, tapi kalau misalnya bisa dibangun sistemnya dari awal dan nanti bisa digunakan oleh teman-teman dengan yang istilahnya dibikin pakai graphical user interface gitu ya. Tadi juga saya sangat senang sekali misalnya dari presentasinya Pak Bima tadi bahwa semuanya ternyata bisa dibikin 3 dimensi juga itu secara detail gitu kan. Nah, ini kan suatu hal yang ke depan ini suatu solusi juga ini bisa diaplikasikan gitu kan. Terus Pak Busroni tadi juga bagus sekali bisa memperlihatkan bahwa teknologi-teknologi pengukuran yang sudah lebih baik, sudah lebih bagus gitu ya. Terus tadi Pak Bima lagi memberikan solusi bahwa ada ini loh apa istilahnya server-server yang bisa digunakan gitu ya, tidak harus katakanlah kalau harus membeli server sendiri mungkin mahal, bisa apa istilahnya menyewa begitu untuk melakukan komputasi. Nah, ini keren ini gitu. Jadi kira-kira sementara itu dulu Mas Danar, kalau nanti ada yang kurang, mohon maaf nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih. Formatnya diskusi saja. Enggak. Untuk Mas Widodo dari Pak Nur Giantoro. Nah, ini sebagai seorang yang telah dipercaya berada di DHI, nah, sudah sejauh mana Dewan Hidrografi Indonesia ini dalam rangka mendetailkan visi dan misi Presiden Jokowi yang sedang membangun budaya maritim. Jadi Pak Nur Giantoro ini dari Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, silakan. Kita diskusi saja, Pak Dodo. Gimana? Sejauh mana nih DHI? Iya, terima kasih ya. DHI itu memang terbilang masih baru ya. Lebih baru daripada malah anggota asosiasinya seperti asosiasi surveyor gitu ya, asosiasi yang lainnya. Jadi memang baru gitu ya. Jadi memang masih juga kita sambil merangkak gitu pelan-pelan, tetapi paling enggak misalnya kita sudah melakukan beberapa membentuk asesor gitu ya, para asesor yang nanti siap nanti untuk mengakses kompetensi-kompetensi gitu terkait dengan hidrografi gitu ya. Jadi inline dengan yang mungkin sudah ada, kalau nggak salah kan ada surveyor juga sudah ada gitu ya, yang banyak diinisiasi dari teman-teman dari BIG gitu. Kemudian yang di DHI sementara ini masih banyak melibatkan dari unsur
TNI AL gitu ya, Pusidrosal gitu, akan tetapi nanti pelan-pelan ini kita istilahnya bareng-bareng lah gitu, nanti moga-moga bisa jalan dengan baik gitu ya. Jadi nanti bisa istilahnya seperti yang dibilang sama Pak Ketua Umum tadi, bahwa ya moga-moga ini dengan usaha dari semua pihak, maka semua laut Indonesia bisa terukur gitu ya. Tentunya tidak hanya menyiapkan alat, tapi juga menyiapkan SDM-nya gitu. Kalau saya sendiri di STTAL, katakanlah para mahasiswa itu ada yang memang sudah diarahkan kepada bikin software, ada yang ke kartografi, tapi ada juga yang sudah mulai bikin alat gitu. Nah, dari situ sebetulnya dengan nantinya adanya DHI bisa lebih blending gitu ya, dari hasil-hasil dari teman-teman perguruan tinggi mungkin bisa istilahnya disinkronkan, mungkin bisa diuji coba dengan teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan terkait di bidang geoinformasi spasial ini gitu. Kira-kira mungkin masih umum gitu dulu yang bisa saya sampaikan gitu, Mas Danar. Matur nuwun. Seperti itu Pak Ugi. Jadi memang DHI ini masih muda. Jadi 2018 kalau nggak salah Pak Widodo nggih. Jadi berdiri 2018 dari berbagai latar belakang yang berbeda, dari ada TNI Angkatan Laut, ada akademisi, ada swasta, ada juga dari NGO juga nggih. Jadi semua istilahnya semua aspek ada di situ semua. Jadi tapi masih istilahnya masih bayi, tapi sudah siap-siap untuk berlari kelihatannya. Oke. Insya Allah semoga kedepannya lebih bagus ini. Mohon dukungannya dari rekan-rekan semua. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Andin Taryoto. Monggo Pak Andin Taryoto, silahkan. Matur nuwun Pak Danar. Ya. Pertanyaan saya kepada Pak Bima, kenapa digunakan dimensi waktu 10 tahun? Apakah itu adalah dimensi yang menunjukkan perkiraan perubahan teknologi digital geospasial? Kenapa bukan 5 tahun? Kenapa bukan 15 tahun? Terima kasih. Politik ini pertanyaannya ini. Monggo silakan Pak Bima. Mengingat keterbatasan waktu, mungkin sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada sepatah dua patah dari narasumber untuk para peserta webinar kali ini, untuk istilahnya take home lah, biar bisa dipesan ini, biar bisa dibawa. Jadi ada istilahnya ada yang salah satu penting lah, pesan penting untuk para peserta. Monggo silakan dari Pak Widodo. Silakan. Terima kasih Mas Danar. Ya, intinya kalau kita tadi telah mendengarkan dari pemaparan pencerahan dari Pak Busroni, pencerahan dari Pak Bima, sepertinya kita optimis lah ya, ke depan itu geospasial di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Dan ke depan peran serta masyarakat sangat bisa signifikan, karena istilahnya hampir semua sekarang sudah punya gadget gitu ya. Dan tadi sudah di emphasize oleh Pak Bima bahwa mungkin 5 tahun lagi ini akan menjadi sesuatu yang sangat lumrah gitu ya. Dan Pak Busroni tadi juga sudah memberikan suatu gambaran bahwa tidak usah takutlah bagi yang muda kalau nanti kehilangan pekerjaan, enggak, karena ternyata memang pengukuran yang namanya geospasial itu berarti harus continue gitu ya. Nanti yang para adik-adik nanti harus menggantikan kami ini. Aku tadi merasa tua ya Mas. Iya, tapi ini sangat menarik ya. Semoga
seminar Geosindo Interactive Series ini bisa berlanjut gitu ya, sehingga bisa memberikan wawasan kepada yang muda-muda, termasuk saya juga sebetulnya diberikan tambahan wawasan gitu. Jadi kita bisa lebih guyup lagi dalam membangun geospasial di Indonesia. Itu saja Mas Guru, terima kasih. Pak Busroni, terima kasih. Pak Bima, Pak, makasih. Terima kasih. Monggo, silakan dari Pak Busroni. Untuk pengumuman pemenang door prize nanti bisa dilihat di WA group ya, WA group untuk acara webinar ini beserta e-sertifikatnya. Saya, Danar Guru Pratomo, mewakili Pak Heru, Direktur Utama PT Geosindo, yang saat ini tidak bisa menutup acara ini karena ada berita duka dari kakak beliau. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang berkenan sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, dan terima kasih juga pada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk istilahnya berbagi atau mendengarkan kita datang di acara ini. Insya Allah kita tunggu untuk acara selanjutnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup acara ini. Aplaus buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danar. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Danar, terima kasih Pak Busroni, terima kasih Pak Bima. Terima kasih Pak Bima, Mas Dodo, terima kasih. Siap. Bapak Sally dulu. Terima kasih Mas Hanif, Mas Dani. Ya, sama-sama. Terima kasih juga dari kami, dari PT Geosindo. Terima kasih Pak Danar dan para narasumber. Oke, webinar ini lanjutin nih kami yang seri 3. Terima kasih.